itu supaya auto dipanggil. Jadi HRD ketika screening itu kan harus cepet ya, jadi ada banyak sekali CV di dunia ini, lalu dilihat ini oke, dipanggil. Nah, bagaimana biar langsung kepanggil, jangan sampai enggak oke, jadi malah kebuang, kan sia-sia. Jadi seperti apa dia, kita bahas satu persatu. Yang pertama, welcome back to our YouTube channel. Pastinya masih di channelnya Iwan dan Tari. Dan kali ini aku sendiri lagi, berarti kita ada di Tanya Tari. Kalian bisa tanya apa saja kepada Tari, tapi kalian gak pernah tanya, jadi silahkan komen di kolom komentar. Kalian mau tanya tentang apa? Contohnya, Kak, 1 tambah 1 berapa? Nanti akan kita jawab, oke? Di segmen kali ini Tanya Tari masih tentang seputar perhadian. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa like tombol love supaya konten ini semakin berkembang dan semakin tersebar sedunia. Mantap. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang seperti yang judulnya. Di judulnya kalian pasti kalau kalian menonton sudah tahu, seperti judulnya itu adalah CV atau kurikulum vitae. Seperti apa sih yang auto dipanggil interview, karena ada banyak sekali jenis CV yang kalian buat. Oke. Jadi kalau misalkan CV itu penting banget nih guys. Kalau kalian perlu buat itu seperti apa saja sih yang harus ada dalam CV itu supaya auto dipanggil. Jadi HRD ketika screening itu kan harus cepet ya, jadi ada banyak sekali CV di dunia ini, lalu dilihat ini oke, dipanggil. Nah, bagaimana biar langsung kepanggil, jangan sampai enggak oke, jadi malah kebuang, kan sia-sia. Jadi seperti apa dia, kita bahas satu persatu. Yang pertama yang harus ada di dalam CV kamu adalah about me atau tentang saya. Jadi tentang diri kamu, itu berisi tentang secara singkat siapa sih diri kamu. Kamu jelaskan kamu sudah lulus atau masih kuliah, universitas apa, jurusan apa, itu kamu jelaskan, ceritakanlah diri kamu di bagian tentang saya atau about me itu. Jadi kamu nanti kenalkan diri kamu, nama lengkap kamu, domisili kamu, serta skill yang kamu punya yang sesuai dengan yang kamu lamar. Kalau kamu lamarnya di bagian desainer, ya berarti kamu skillnya bisa menggambar gitu, contohnya itu dijelaskan di about me. Oke, jadi harus ada itu. Yang kedua itu ada bagian pengalaman dan skill. Balik lagi seperti tadi, pengalamannya kalian jangan lupa ditulis. Kalau kalian nggak nulisin pengalaman, maka si HRD itu nggak tahu ini orang pengalamannya relevan nggak sih sama posisi yang dilamar. Kalaupun kalian nggak punya pengalaman kerja, kalian bisa tuliskan pengalaman kalian saat berorganisasi, atau pengalaman pelatihan, atau pengalaman training, magang, internship. Jadi itu banyak ya, yang penting ada pengalamannya. Dan skillnya di bidang apa itu juga harus diisi. Yang ketiga, ini yang paling penting, ada kontak person, baik itu nama, alamat, nomor HP, email yang bisa dihubungi, dan juga bisa sosmed kalian. Kenapa? Jadi percuma aja kalau kalian udah isi pengalaman, udah isi tentang diri, udah menarik nih, tapi HRD nggak tahu mau hubungin kamu kemana. Sehingga biasanya kalau kayak gitu HRD pasti, aduh nggak tahu nih mau hubungin kemana, ya udah digantikan dengan kandidat yang lain. Udah deh, skip, kan kasian ya, rugi banget kalau nggak ada yang dihubungi. Atau pernah juga ada yang naruh nomor handphone tapi nomor handphonenya nggak bisa dihubungin atau sudah mati, jadi kan percuma. Oke, jadi harus berisi kontak pribadi yang masih aktif. Dan yang terakhir adalah desain CV-nya harus yang polos serta menarik. Simple lah, polos lah, jadi nggak perlu ribet-ribet ada bunga-bunga banyak, cukup yang simple aja, yang polos aja. Yang penting keseluruhan yang tadi aku bilang itu ada di CV-nya kamu, yaitu tadi ada apa aja, ada tentang saya, ada pengalaman, skill, dan juga kontak personnya gitu. Jadi percuma kalau kamu terlalu ribet tapi nggak ada kontak person atau nggak ada hal-hal yang tadi disebut. Cukup yang polos dan simple aja sudah menarik perhatian. Yang penting isinya, bukan hiasannya gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk
Tanya Tari hari ini. Jadi kalian silahkan komen nih di bawah sini, komen mau tanya tentang apa untuk aku bahas selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya video ini lebih banyak lagi bermanfaat bagi orang lain. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe. From heart with love, do it. Bye.